Belakangan ini, media sosial kita sedang ramai dengan potongan video dari seorang tokoh nasional yang membahas isu sensitif. Potongan video tersebut viral di masyarakat digital dan jadi perbincangan yang hangat. Ada yang mengecam, ada yang membela, dan bahkan ada yang membuat laporan polisi. Nah, ini adalah cerminan bagaimana hoaks yang mengandung sara bisa mengancam integrasi nasional kita. Kalau kita lihat masalah ini dari perspektif teori, masalah ini bisa dilihat dari dua hal, yaitu integrasi nasional dan juga konflik sosial. Dalam makalah kelompok kami, integrasi nasional adalah proses menyatukan perbedaan menjadi satu kesatuan. Ibarat sapu lidi yang banyak tapi kuat karena terikat. Di era digital ini, ikatan itu masalahnya sudah mulai melonggar. Sedangkan menurut teori konflik sosial, konflik itu sendiri tidak muncul begitu saja, tetapi dari adanya sebuah ketimpangan. Nah, di era sekarang ada ketimpangan baru yang muncul, yakni ketimpangan literasi digital. Banyak sekali orang yang sudah lebih cepat untuk menghakimi terlebih dahulu tanpa memverifikasi apakah ini benar seperti ini atau salah. Mungkin bagi teman-teman yang suka K-pop dan sering banget nonton ajang survival, pasti dikenal dengan istilah evil editing, di mana sebuah tokoh disudutkan, dibuat menjadi tokoh yang jahat untuk strategi marketing saja. Data juga menunjukkan bahwa 93,9% konflik sosial di Indonesia itu dipicu oleh ekonomi, politik, dan juga sosial budaya. Hoaks sara memanfaatkan hal tersebut untuk memperbesar konfliknya. Jadi yang secara kita tidak sadar, kita juga bahkan ikut menyebarkan hal tersebut, yang membuat orang yang awalnya seorang korban malah menjadi pelaku akibat opini publik yang sudah tergiring oleh evil editing tadi. Fenomena ini jelas bertentangan dengan nilai Bhinneka Tunggal Ika yang ingin menyatukan perbedaan, bukan malah menambahkan minyak ke dalam apinya. Jadi di titik ini ancaman disintegrasi itu bukan cuma soal fisik, tetapi juga soal rusaknya kepercayaan masyarakat dengan satu sama lainnya. Lalu bagaimana sih cara kita mengatasi atau setidaknya mencegah hal ini? Yang pertama, untuk pemerintah, untuk para penegak hukum, yakni harus menghukum para penyebar hoaks dengan konsisten dan seadil-adilnya sesuai UUD yang berlaku. Dan juga kepada para aktor yang ada di balik hal tersebut. Selain itu, literasi digital juga harus diperluas, tidak hanya di lingkungan sekolah, kampus, ataupun bahkan di lingkungan keluarga, tapi juga di komunitas dan juga seluruh bagian ataupun tingkatan masyarakat yang ada. Dua, untuk masyarakat seperti kita ini yang aktif menggunakan media sosial. Jadi kita tuh jangan terburu-buru dalam membagikan suatu berita. Kita harus cari tahu dulu, ini beritanya benar nggak ya, atau hanya provokasi saja dari pihak A, B, C. Karena di era digital saat ini juga sudah banyak beredar video AI ya, jadi mau percaya pun takutnya ini malah buatan AI loh ya. Jadi hati-hati, karena dari dulu sampai sekarang, yakni era digital ini, menjaga persatuan itu bukan cuma tugas negara, tetapi juga tanggung jawab dari setiap individu lainnya. Terima kasih.